Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, NIM 42025100075. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester genap tahun 2026 mata kuliah Ekonomi Makro. Langsung saja ke nomor yang pertama, yaitu jelaskan konsep dari ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan ataupun agregat, termasuk kinerja, struktur, perilaku, dan pengambilan keputusan di tingkat nasional atau regional. Fokus utamanya adalah memahami indikator seperti PDB, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan moneter untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Konsep dasar ekonomi makro yang pertama yaitu produk domestik bruto ataupun PDB atau GDP. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga inflasi dan deflasi. Yang keempat tingkat pengangguran. Yang kelima kebijakan moneter. Yang keenam kebijakan fiskal. Dan yang terakhir yaitu neraca pembayaran. Lanjut ke nomor 2 yaitu apa yang kamu ketahui tentang kebijakan fiskal, moneter, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan sektor real. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Nah, jadi kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam mengatur pendapatan dan belanja negara yang utamanya dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui instrumen pajak dan subsidi. Tujuannya adalah untuk memengaruhi kondisi ekonomi secara makro seperti merangsang pertumbuhan saat lesu melalui belanja infrastruktur atau mengendalikan defisit anggaran agar stabilitas nasional tetap terjaga. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, yaitu ranah bank sentral ataupun Bank Indonesia yang fokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dengan mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan ini berfungsi untuk memastikan harga-harga barang tetap terjangkau dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan luar negeri untuk mengatur arus barang dan jasa yang masuk maupun keluar dari suatu negara melalui instrumen seperti tarif, kuota impor, dan insentif ekspor. Pemerintah berupaya melindungi industri dalam negeri dari persaingan global yang tidak sehat, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional untuk memperkuat neraca perdagangan. Nomor keempat yaitu kebijakan sektor real. Kebijakan sektor real menyentuh langsung pada proses produksi nyata di lapangan melalui dari sektor pertanian, manufaktur, hingga jasa. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan penyederhanaan regulasi usaha agar roda ekonomi benar-benar bergerak, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan output fisik yang menjadi landasan utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Nah, pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas produksi nasional melalui strategi komprehensif, mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan, penyederhanaan izin impor bahan baku menjadi 0% untuk LPG ataupun plastik, intensif pajak, dan digitalisasi industri. Langkah ini juga melibatkan perluasan akses pembiayaan UMKM, KUR, dan pelatihan SDM. Yang keempat yaitu mengendalikan inflasi, yaitu dengan kombinasi kebijakan fiskal APBN, anggaran pendapatan belanja negara, moneter Bank Indonesia, dan non-moneter ataupun non-fiskal seperti menjaga pasokan pangan, subsidi tepat sasaran, dan operasi pasar. Dan yang kelima yaitu menjaga kestabilan ekonomi, difokuskan pada penguatan daya tahan domestik, pengendalian inflasi, dan stimulus pertumbuhan melalui kebijakan fiskal serta moneter. Dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi, kombinasi kebijakan struktural, fiskal, dan moneter untuk mengelola arus transaksi berjalan dan transaksi modal ataupun finansial. Nomor 4 yaitu manfaat mempelajari ekonomi makro. Nah, selama mempelajari mata kuliah ekonomi makro, saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satunya yang pertama yaitu memahami perekonomian nasional dan global, yaitu membantu mengerti cara kerja ekonomi suatu negara secara menyeluruh termasuk PDB, tingkat pengangguran
pengangguran dan neraca pembayaran. Yang kedua yaitu analisis dan pengambilan keputusan bisnis, seperti membantu pelaku bisnis dalam mengambil keputusan strategis seperti ekspansi, penetapan harga, dan proyeksi permintaan pasar berdasarkan kondisi ekonomi makro. Yang ketiga yaitu memahami kebijakan pemerintah, membantu memahami dampak kebijakan fiskal seperti pajak dan pengeluaran pemerintah, dan kebijakan moneter, suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap ekonomi. Yang keempat yaitu mengelola investasi dan keuangan pribadi, seperti memahami bagaimana inflasi dan suku bunga memengaruhi tabungan, investasi, dan daya beli individu. Dan yang terakhir yaitu stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, yaitu memberikan wawasan untuk menjaga stabilitas harga ataupun mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nomor 5 yaitu upaya mendukung ekonomi Indonesia sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak ekonomi dengan membangun kewirausahaan melalui startup atau UMKM kreatif. Yang kedua yaitu akselerasi digitalisasi dengan membantu UMKM tradisional beralih ke platform e-commerce dan pembayaran digital. Penguasaan teknologi yang dimiliki mahasiswa menjadi modal utama untuk memodernisasi ekosistem ekonomi lokal. Yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi dan riset. Mahasiswa menyiapkan diri sebagai tenaga kerja ahli yang siap bersaing di dunia industri. Selain itu, riset-riset akademik yang dilakukan dapat memberikan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan ekonomi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mendukung stabilitas ekonomi dengan memprioritaskan konsumsi produk lokal dengan menggunakan dan mempromosikan barang buatan dalam negeri. Mahasiswa secara langsung membantu perputaran modal bagi pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.